politik sudah. Nah, konteks filsafatnya itu gimana gitu kalau melihat posisi presiden, mantan presiden itu sendiri. Silakan Bang Robi. Oke, terima kasih. Oke, coba kita hati-hati ya meneliti soal itu. Itu istilah yang bagus tadi, Vivi disebutkan, diulangi oleh Rendy. Perisainya apa? Perisai hukum tersedia, perisai culture tersedia. Kita nggak anggap bahwa di Indonesia adalah negeri pemaaf. Perisai hukumnya lengkap untuk memproses presiden itu panjang hukum acaranya. Tetapi perisai yang paling tangguh adalah batin si presiden sendiri. Kalau perisai batinnya udah retak, itu dengan mudah dia disusupi oleh banyak kepentingan. Lalu dimulailah proses untuk menghakimi sebagai lensa. Kalau sekarang kita lihat misalnya, perisai batin Pak Jokowi itu stabil. Tadi pagi menerangkan nggak stabil karena itu dia cawe-cawe, pasang tangan ke semua arah. Artinya dia cemas bahwa dia tidak cukup kuat perisai batinnya untuk menghadapi tuduhan-tuduhan nanti setelah terjadi perubahan politik, ada presiden baru. Siapa lagi yang cemas? Anies juga cemas. Karena mungkin dia terpilih presiden, 2 minggu kemudian dia dipersoalkan tidak jujur karena berkhianat pada Demokrat, lalu Demokrat proses di DPR. Jadi Anda harus ingat bahwa betul secara normatif ada perisai-perisai hukum yang menghalangi atau mempersulit pemindahan presiden pasca Lengser, pasca dia jadi mantan. Tapi kita tahu bahwa antropologi politik Indonesia adalah dendam, mulai dari Ken Arok pindah ke 1965, masuk ke situasi Gus Dur, lalu pergi antara SBY dan Megawati. Sekarang ada dendam baru, itu terhadap Anies. Kan orang akan ingat bahwa kenapa Anies yang menginginkan perubahan, ternyata dia yang berubah-ubah. Itu dasarnya kan? Orang yang berubah-ubah tidak mungkin memimpin perubahan. Itu dasarnya. Ethical endorsement Anies itu berhenti. Imperatif moral Anies itu akibatnya lumpuh. Orang akan ingat bahwa Anies takut pada Surya Paloh karena Surya Paloh takut pada Jokowi. Jadi Anies takut pada 2 orang yang penakut. Logik begitu logikanya. Jadi tetap intinya adalah konteks hari ini memang sangat tepat. Teman-teman diundang di sini untuk mendengarkan potensi Presiden Jokowi dipersoalkan ketika dia jadi mantan. Kalau sekarang dia masih di kantong kirinya masih banyak sprindik. Karena dia tahu yang dia tunjuk itu semuanya punya komorbid. Kenapa presiden nggak tunjuk misalnya orang yang nggak punya komorbid? Karena dia nggak bisa persoalkan nanti. Yes, itu dasarnya kan. Kenapa dia tunjuk misalnya Caimin untuk dampingi Anies? Karena Caimin punya komorbid yang namanya karpus durian. Itu dasarnya begitu aja. Ada soal lain sebenarnya politik kita. Jadi kita membaca Pak Jokowi itu dalam kegelisahan batinnya, perisai batinnya itu robek. Itu yang menyebabkan ibu istilah cawe-cawe, pasang kiri pasang kanan. Tapi itu soal real kita, today's side psikologi politik Pak Jokowi begitu. Tapi kalau kita balik pada prinsip-prinsip yang lebih filosofi, memang politik itu adalah dendam. Kita berupaya mengendalikan dendam itu dengan mengarahkan politik pada rasionalitas hukum. Tapi kita ingat bahwa justru dendam itu yang membuat sekarang kita memiliki tentang demokrasi. Kalau ada dendam rakyat Prancis di 1746 terhadap Raja Louis XVI yang menghampurkan uang negara untuk membangun infrastruktur istana Prancis dan foya-foya terus, maka tidak mungkin kita punya demokrasi. Jadi memang demokrasi tumbuh dari dendam yang akhirnya melembaga di dalam konstitusi. Itu intinya tuh. Tadinya dendam lalu dilembagakan dalam konstitusi itu. Abad 16 dendam itu bahkan disebutkan dalam konstitusi itu. Di Italia pertama kali diucapkan istilah konstitusi artinya hak rakyat untuk membunuh raja. Itu namanya konstitusi.